Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kakek channel Bengkel Kampung. Pagi-pagi sudah dapat pasien seperti ini. Jadi ini adalah mesin sedot air. Kebetulan tadi malam ini hujan, kemudian banjir ini jatuh ke dalam parit ya, atau selokan yang di sawah itu irigasi. Jadi harus dicari dulu baru ketemu. Jadi ini terendam air semuanya. Nah, jadi untuk membedakan saja ya, karena sebelumnya kemarin itu kan upload yang tentang bocor seal. Jadi di dalam ini olinya dia campur dengan air ya, jadi menjadi putih-putih. Tapi karena ini terendam, jadi dia air masuk begitu saja. Nah, belum sempat mesin ini hidup, jadi mesinnya ini belum dihidupkan karena terendam, langsung dibawa ke sini begitu. Nah, olinya memang kena air, tapi airnya seperti ini. Teman-teman perhatikan, olinya tidak bercampur, maksudnya airnya ini masih air segar, berbeda dengan yang kemarin. Nah, ini contohnya ya, ini tadi baru mau saya buka karena saya lihat banyak air, baru saya ambil HP. Jadi prosedur kerjanya nanti seperti apa ya, kita bersihkan semuanya, kita tuang bensin dulu, kita putar mesinnya pakai bor seperti biasa. Di sini kita lihat dulu sampai mana air ini masuk. Nah, ini sampai lumpur-lumpurnya ya, lumpur-lumpur seperti ini ya, lumpur-lumpurnya sampai ke dalam-dalam. Di sini juga ini mungkin basah juga, pasti basah ya. Jadi kita bersihkan semua ya. Lumpur, air campur lumpur, karbunya ini lumpur semuanya masuk. Ini tadi juga sudah saya kendorkan bautnya. Oke ya. Jadi langkah penanganannya, lumpurnya masuk ke semua area di manifoldnya, lumpur semua. Jadi cara penanganannya nanti kita ya bersihkan semuanya seperti biasa. Coba kita lihat apakah yang di dalam sini ada juga. Seharusnya sih ada, karena terendam ini kan semuanya, termasuk tangki ya. Tangki nanti kita bersihkan juga. Itu kan air. Jadi nanti kita akan bersihkan pakai bensin semuanya, mulai dari lubang-lubang ini, kemudian di sini kita kuas-kuas, kita semprot-semprot pakai bensin semacam ini. Yang di dalam mesin, yang di bawah ya, ini juga kita tuang bensin sekalian, kita putar mesinnya. Kita putar boleh pakai ini atau pakai bor juga bisa, lebih gampang. Jadi mesinnya berputar begitu, biar semuanya ini bersih begitu saja ya. Air semua. Tidak bercampur ya. Oke teman-teman ya, jadi biasanya kalau kotor-kotor begitu kan kita sering bersihkan pakai bensin ya, kita kuas-kuas begitu. Nah, bensin ini nanti akan ada yang menguap. Kadang-kadang kan kita tarik-tarik starternya. Nah, kalau switchnya ini dalam keadaan on, terkadang dari kabel busi ini bisa mengeluarkan api. Kalau apinya keluar entah ke sini entah kemana, bisa menimbulkan percikan. Nanti bensinnya ini yang menguap bisa terbakar ya. Nah, ini harus diingat-ingat betul. Saya pernah soalnya.
meskipun tidak sampai parah. Untuk membersihkan lubang ini, lubang manifoldnya, kalau misalkan kita mau semprot-semprot dari sini biar kotorannya itu bisa keluar semuanya, pastikan untuk klep ini posisi terbuka. Jadi kalau kita semprot, kotorannya bisa ikut keluar, anginnya bisa keluar dari lubang sininya ya. Jadi ini posisi tertekan, posisi hisap. Oke kawan-kawan, ini sudah saya bersihkan semuanya. Tidak semua saya masukkan dalam video karena durasinya sangat panjang sebenarnya. Jadi pertama tadi saya bersihkan mulai dari dalam mesinnya. Jadi saya kasih bensin sekitar 1 liter habisnya tadi, 4 kali. 4 kali saya masukkan, saya keluarkan, kemudian saya kasih lagi, saya putar pakai bor ya, pakai bor ini searah putaran mesin. Jadi diharapkan endapan-endapan air maupun lumpur-lumpur ini bisa bercampur kemudian ikut keluar bersama bensin itu tadi. Dari sini juga sudah saya bersihkan, saya kuas-kuas, saya semprot-semprot, kemudian dari dalam ruang pembakaran, dari lubang busi ini juga beberapa kali saya masukkan bensin, kemudian ikut berputar, juga sudah bersih. Itu dari mesinnya seperti itu, sudah bersih. Yang penting saat kita keluarkan bensinnya ini tidak ada lagi seperti air maupun lumpur yang ikut keluar sambil kita semprot-semprot, berarti kan dia sudah bersih begitu. Kalau mau dibuka, teman-teman misalkan kurang yakin dengan metode saya seperti ini, mau dibongkar, dibersihkan juga tidak apa-apa, lebih bagus lagi. Memang kalau dalam teknik seperti ini saya juga tidak mengklaim 100% kotorannya itu bersih, tetapi minimal 90 sekian persen bisa dikeluarkan begitu ya. Mungkin ada sedikit-sedikit ya tidak apa-apa, karena perhitungan kita ini waktu saja. Mesinnya juga mau dipakai lagi begitu. Kemudian dari yang lain juga tadi dari tangki
Dari tangki ini banyak sekali air-airnya. Jadi saya semprot, saya bersihkan pakai angin, kemudian saya jemur sampai kering, betul-betul kering. Jadi tidak ada air yang tersisa di dalam. Makanya saya bilang waktunya cukup lama. Sekarang sudah jam 11 ya. Tadi awal saya buka ini jam setengah 9. Untuk filternya ini juga harus bersih. Kalau masih ada air-airnya, nanti akan membuat pembakaran atau campuran bahan bakar dan udara ini menjadi lebih boros. Ini sudah bersih karena tadi saya peras sampai kering, kemudian saya semprot-semprot, terus saya jemur. Ini juga sudah kering ya, sudah bisa dipakai lagi. Kalau yang mau ganti silahkan. Kemudian dari tadi saya perhatikan dari dalam sini ada kotoran-kotoran, lumpur-lumpur yang lengket. Makanya sekalian saja tadi saya cuci lagi nih, cuci pakai air. Setelah dicuci pakai air baru kita kerjakan tadi yang pakai bensin. Untuk karburator juga sudah selesai dibersihkan, tinggal dipasang saja. Ini sudah bersih semuanya. Tadi lumpur-lumpur banyak di dalam. Kemudian seperti saya bilang nih, sering sekali saya ingatkan untuk teman-teman, inti dari karburator untuk mesin seperti ini yang paling sering ini masalah pilot jet. Nah, jadi kalau misalkan kita bersihkan pilot jet, ini tidak ada salahnya kalau kita coba kita tusuk lubang yang dari bawah ini dengan kawat. Pastikan dia lubangnya ini bisa bersih. Kalau tidak bersih, ya nanti bensin tidak bisa keluar dengan sempurna. Efeknya jadi terlalu irit. Bisa dipahami ya. Cara melihatnya di bawah sinar matahari kita bikin seperti ini. Biarkan sinarnya ini masuk dari sini, kemudian kita intip dari sini. Nanti akan kelihatan lubangnya. Atau kalau tidak bisa kita pakai senter atau lampu flash HP juga bisa. Ya, sudah sering saya kasih contoh metodenya. Kemudian apa lagi tadi? Ya, semuanya ini sudah dibersihkan. Ini tadi lumpur-lumpur semua. Di dalam juga lumpur. Wah, ini juga penuh. Di sini lumpur penuh. Karena semalaman terendam di dalam air sungai. Jadi air mengalir bukan air biasa, karena pada saat banjir itu tadi, yang tadi malam ini karena hujannya sangat lebat. Sekarang tinggal kita pasang saja. Tuas governor ini tidak boleh menyentuh tangki maupun menyentuh cover starter, harus berada di tengah-tengah dalam posisi bebas. Oke kawan-kawan, ini sudah selesai. Kita rakit kecuali gentongannya belum, nanti saja. Kita coba dulu tes seperti apa, apakah masuk hidup atau tidak. Tapi jangan kaget ya, karena knalpotnya ini sebenarnya sudah tidak ada apa-apanya. Ini di dalam sudah rusak, pasti suaranya kasar.
ya, tinggal butuh di setel saja sedikit karbunya. Kita lihat businya, nanti kita bisa atur seperti apa maunya mesinnya ini. Cuma kalau dari segi knalpotnya memang suaranya begitu, jadi akan ada sedikit gimana ya, kurang stabil begitu. Mohon maaf ya teman-teman ya, jadi mau saya setel karbunya, ternyata masalahnya itu tadi bensinnya habis karena memang tangkinya ternyata ada yang bocor. Jadi keluar dari sini saya tidak lihat, sempat saya tinggal sebentar tadi waktu saya isi bensin sudah habis bensinnya. Jadi seperti tadi saja ya, jadi sampai di sini saja videonya. Kita nunggu saja yang punya mau diganti atau mau di las dulu tangkinya, nanti baru kita coba lagi, kita setel-setel. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil, mungkin ada yang bisa ditiru oleh teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku ireng.